mengenai majelis maulid. Berharap, dan ini adalah satu hal yang patut untuk kita hadirkan juga dalam hati kita. Setiap kali kita membuat majelis maulid di rumah, di masjid, di musala, di lapangan, di mana-mana, yang pertama kali harus dihadirkan dalam hati adalah niat agar bagaimana baginda Rasulullah SAW menerima apa yang kita persembahkan, baik itu dengan sholawatnya, baik itu dengan sodakohnya, baik itu dengan majelisnya. Maka kalau tujuannya ini benar, pasti akan ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat majelis yang benar dan baik. Karena tujuannya adalah untuk Rasulullah SAW. Sebab dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, dan dalam banyak hadis, innalillahi malaikatan sayyahin yuballighuni an ummatiyas salam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang mondar-mandir ke sana kemari untuk menyampaikan sholawat dan salam umatku kepada aku. Jadi hadis-hadis tentang Nabi mendapatkan kiriman sholawat dan salam, bahkan disebutkan nama orang dan bin serta sukunya orang yang mengucapkan salam kepada Nabi dimanapun, dan ini banyak hadisnya, dimanapun kita sholawat dan salam kepada Rasul, itu nama kita, nama orang tua kita, dan nama suku atau qabilah kita diumumkan di hadapan Rasulullah SAW. Jadi kata Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, beliau bilang, hassinu salatakum ala nabi SAW fa innaha ma'rudatun alaih. Perbaikilah sholawat kalian kepada Rasulullah SAW, karena sholawat kalian dilaporkan dan dipajangkan, diumumkan di hadapan Rasulullah SAW. Jadi maknanya yang diinginkan bukan hanya semata-mata suara yang indah dan merdu, yang diinginkan bukan hanya semata-mata penampilan agar bagaimana memukau penonton orang banyak. Yang diinginkan adalah bagaimana Rasulullah SAW merasa senang dan ridho dengan sholawat, dengan amalan, dengan majelis yang kita persembahkan, yang kita hadiahkan untuk baginda. Jadi yang walaupun kadonya bagus, yang walaupun isinya mahal, tapi kalau cara ngasihnya ternyata tidak dengan adab, cara memberinya itu kurang ajar, apatah lagi sampai melanggar perkara yang dia tidak inginkan, yang dia tidak sukai, pasti ditolak. Kita dapat hadiah bagus, hadiah mahal, dikadoinnya juga bagus, kertas kadonya, pitanya juga dengan lengkap, tapi ngasihnya dilempar, tapi ngasihnya sambil diomongin, tapi ngasihnya sambil bermuka masam, tapi ngasihnya pakai kaki, dengan adab-adab yang gak seperti kita pun yang bukan siapa-siapa ternyata Pak, nggak mau nerima hadiah yang begitu menghinakan kepada kita. Maka sholawat dan salam yang kita sampaikan kepada Nabi nggak perlu sama sekali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan malaikatnya udah bersolawat kepada baginda Nabi. Tanpa sholawat kita pun Nabi sudah sangat cukup dan bahkan tidak membutuhkan sama sekali sholawat kita. Jadi kita betul-betul memang sholawat kita itu ibu bapak semata-mata memang hanya hadiah apa adanya untuk Rasulullah SAW. Hadiah apa adanya Pak, nggak bisa ngasih apa-apa Rasul. Saya cuma bisa ngasih sholawat. Itu justru malah hati yang seperti itu malah yang akan diterima oleh Rasulullah SAW. Maka sekarang majelis-majelis yang kita lakukan, kalau tujuannya adalah menyenangkan hati baginda, jangan sampai membuat baginda Rasulullah SAW justru malah kurang berkenan dengan apa yang kita berikan. Di dalam majelis maulid hendaknya ini Pak,
kalau tujuannya tadi membuat Rasulullah SAW senang, hendaknya jangan sampai tujuannya semata-mata, saya bilang semata-mata ya, semata-mata hanya untuk cari ketawanya, lucunya, ngebanyolnya, justru itu yang menjadi tujuan utama dari maulid. Seolah-olah maulid itu harus ketawa-ketawa, bukan nggak boleh, tapi tujuan semata-mata inilah yang Nabi pun bersama para sahabat suka tersenyum, suka bercanda, suka bergurau, sampai sahabat itu bilang kepada Nabi, ya Rasulullah atuda'ibuna, Nabi engkau suka bergurau kepada kami, engkau kan seorang Nabi nih. Maka Nabi SAW katakan, na'am walakin la yakhruju min hadza illa haq, tapi tidak akan keluar dari lidah saya kecuali yang benar. Yang walaupun bercanda, tapi bercandanya pun yang benar. Tidak juga sampai karena Rasulullah SAW idza dhahika, kalau Nabi SAW itu tertawa itu tabassam, beliau akan tersenyum hatta badat nawajiduhu, sampai terlihat gigi beliau yang sini. Tidak sampai terbahak-bahak, bukan sampai berbicara hal-hal yang porno. Maka Rasulullah SAW fahishan wala mutafahishan. Nabi SAW itu tidak pernah tidak sengaja bicara yang kotor, apalagi sengaja, itu nggak mungkin Nabi SAW. Di majelisnya Nabi itu tidak ada orang bicara kotor. Ada orang padahal nanya tentang hukum, ibu-ibu nanya tentang hukum. Nabi, kalau saya habis haid bagaimana mandinya Nabi? Nabi bilang ambil kapasnya dikasih minyak kasturi, kemudian usapkan. Itu perempuan nggak paham Pak apa yang diusap Nabi, jadi pingin tahu betul. Nabi itu mau ngomong usap itunya, itu sampai nggak bisa Pak. Nabi bilang usap, imsahiha, usap apanya Nabi? Nah inilah akhirnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala istri Nabi paham. Udah sini. Langsung praktek. Nah, ini kan ditarik sama istrinya Nabi. Artinya untuk menyebut yang kayak begitu aja, Nabi itu pada ini untuk menjelaskan hukum. Tetap Nabi itu orang sangat asyaddu hayaan minal azra fi khidriha. Nabi itu lebih pemalu daripada gadis yang sedang dipingit. Ini zaman dulu, gadis zaman dahulu, bukan zaman sekarang. Jadi lebih pemalu daripada seorang gadis Bu untuk menyebutkan hal yang kayak gitu. Apakah kira-kira di majelis maulid Nabi SAW ternyata disebutkan benda-benda, perkara-perkara yang porno, perkara-perkara yang membuat Nabi SAW kurang berkenan? Nah, terlepas apakah Nabi hadir tidak hadir, itu pun bukan rukun iman. Tapi yang diyakini adalah di dalam hadis Nabi SAW bahwa sholawat kita, amalan kita itu memang dipajangkan dan dilaporkan kepada Nabi. Terlepas Nabinya hadir tidak hadir, itu kita tidak boleh berbohong. Kalau memang kita tidak tahu Nabi SAW betul-betul hadir atau tidak di majelis kita, lagipun siapalah kita sampai Nabi SAW itu mau hadir di majelis kita, terlalu hina kita kalau sampai Nabi SAW menghadiri majelis kita. Tapi kalaulah berharap boleh, tapi memastikan Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah kita, padahal kita nggak lihat, padahal kita nggak tahu, ini tidak boleh karena berdusta atas nama Rasulullah SAW. Nah, jadi melampaui tidak boleh. Kita berharap dihadiri para malaikat, dihadiri juga dilaporkan oleh para malaikat kepada Rasulullah SAW, itu sangat bagus. Tetapi kalau sampai berdusta, sampai berbicara porno, ataupun yang menjadi tujuan utamanya adalah ketawa-ketawa, atau semata-mata bikin maulid agar terlihat wah, kelihatan keren, kelihatan tuh saya bisa ngundang orang banyak, saya bisa ngundang Habib Fulan, Kiai Fulan dari jauh, semata-mata namanya yang dilihat. Biar kelihatan wow, kemana-mana kelihatan seolah-olah dirinya bisa membuat majelis besar-besaran, ini perlu diwaspadai. Jadi kalau dari hatinya betul, hatinya lurus untuk Rasulullah SAW, justru yang kita inginkan. Kira-kira kapan terakhir kita menangis karena rindu kepada Rasulullah SAW?
Jadi kalau kita sudah sering dipajangkan, dihadirkan dengan majelis maulid yang mungkin isinya tertawa-tertawa, kapan terakhir kita pernah menyesal karena mata kita belum bisa melihat, menatap, bermimpi walaupun dengan Rasulullah SAW. Nah ini yang mau kita hadirkan sebenarnya dalam majelis maulid itu, Pak. Jadi kalau dulu itu para sahabat, jangankanlah para sahabat, Imam Malik rahimahullah ta'ala, jangankan membuat majelis maulid, hanya sekedar membaca hadis sampai qala Rasulullah SAW, itu sudah menangis, Bu, Pak. Imam Malik baru menyebut qala Rasulullah SAW, baru menyebut nama Rasulullah SAW saja sudah berlinang air mata mereka. Nah ini yang seperti ini yang hilang sekarang kita ini ya, kerinduan kepada Rasulullah. Gembira juga bagus, senang juga bagus, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuannya bukan hanya semata-mata, tadi saya bilang ya, bukan semata-mata untuk hal-hal yang kita sebutkan tadi. Jadi kita sterilisasi, kita bersihkan majelis maulid kita daripada niat-niat yang tidak baik, tujuan-tujuan yang kurang benar, dan juga cara-caranya. Kadang-kadang sebahagian ada yang majelis maulid tetapi sampai lupa bahwa setelah majelis maulid ini kita harus sholat subuh berjamaah. Itu jauh lebih menyenangkan hati Nabi ketimbang dengan majelis maulid yang kita adakan di malam harinya. Jadi jangan sampai majelis maulid juga membuat justru malah sholat subuh berjamaahnya jadi kosong, ataupun orang jadi malah kesiangan. Ini juga perlu diperhatikan. Yang kedua juga hati-hati dengan makanan-makanannya. Yang kedua atau kesekiannya gitu ya, hati-hati dengan makanannya. Jangan mubazir. Kalau enggak habis dibungkus, bagi kepada orang-orang yang membutuhkan, yang perlu bawa ke rumah. Itu makanan-makanan barokah. Air-air minumnya jangan disisakan. Kalau misalnya nggak habis, bawa, jangan sampai kita meninggalkan bekas yang kurang bagus, sampah-sampahnya di masjid apa segala macam, akhirnya bikin kerjaan tambahan lagi kepada merbot atau DKM atau panitia maulid. Ini perlu diperhatikan betul-betul. Jadi banyak sisi yang kita perhatikan, tapi yang jelas kalau dari awal niatnya adalah membahagiakan Rasul, insya Allah nanti caranya akan dibimbing oleh Allah SWT.